Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Kembali lagi bersama Valeria Movie. Kali ini aku akan menceritakan alur film Star Trek yang tayang pada tahun 2009. Film ini menceritakan perjuangan umat manusia untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran akibat serangan teroris antar galaksi yang berasal dari masa depan. Bagi kalian yang menyukai film dengan genre sci-fi bertema perjalanan luar angkasa, film Star Trek ini memberikan sungguhan cerita yang membuat bulu jemari Anda terngiang-ngiang. Oke, tanpa bacotan lebih lanjut, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Sebuah pesawat federasi yang bernama USS Kelvin mengalami anomali gravitasi. Ternyata mereka ditarik oleh sebuah pesawat alien yang tidak dikenal. Pesawat alien ini langsung menyerang USS Kelvin dengan membabi buta. Sistem pertahanan tidak dapat menahan serangan dari pesawat alien itu, hingga membuat Kapten USS Kelvin yang bernama Robau memerintahkan untuk mengevakuasi para penumpang. Tiba-tiba, pemimpin alien tersebut menghubungi mereka dan meminta untuk negosiasi gencatan senjata, di mana hanya sang kapten yang mewakili negosiasi itu. Kapten Robau lalu pergi untuk menemui pemimpin alien itu. Dia juga memberi tugas kepada Kirk sebagai kapten sementara. Sesampainya di pesawat alien itu, Kapten Robau bertemu dengan jubir dari alien itu. Dan diketahui bahwa pemimpin dari alien tersebut adalah Kapten Nero. Jubir itu juga menanyakan lokasi duta besar Spock. Namun, Kapten Robau tidak mengetahui siapa sebenarnya itu Spock. Yang anehnya, jubir tersebut juga menanyakan tahun berapa saat ini. Mengetahui bahwa pada saat ini merupakan tahun 2233, Kapten Nero langsung membunuh Kapten Robau. Para awak pesawat USS Kelvin histeris mengetahui kaptennya dibunuh. Kirk langsung memerintah evakuasi awak kapal secepatnya. Istri Kirk yang tengah hamil tua dan mau melahirkan juga ikut dievakuasi. Namun Kirk tidak bisa menyusul karena sistem autopilot mati, sehingga dia harus tinggal untuk mengendalikan pesawat. Kirk pun langsung menerbangkan pesawat itu menuju pesawat alien. Dia terpaksa melakukan itu agar semua awak kapal yang melarikan diri selamat dari serangan alien tersebut. Di pesawat Skoci, istri Kirk melahirkan seorang anak laki-laki. Sebelum tabrakan terjadi, Kirk memberi nama anaknya itu dengan nama James Tiberius Kirk. Akhirnya, tabrakan terjadi. Kirk mengorbankan dirinya demi keselamatan yang lainnya. Seorang bocil dengan nekat mengendarai mobil yang dicuri dari teman-temannya. Aksinya lantas diketahui oleh seorang polisi. Ia pun mencoba kabur untuk menghindari kejaran polisi itu. Namun, mobil yang ia bawa hilang kendali hingga membuatnya nyaris terjun ke jurang. Pak Paul langsung menghampiri bocil ini. Ternyata, bocil ini merupakan James Tiberius Kirk. Ternyata dia sudah lumayan besar. Beralih ke planet Vulkan. Di sebuah sekolah, tampak seorang bocah yang bernama Spock terlihat sangat pandai dalam menjawab semua pertanyaan sains. Sepertinya, bocah ini merupakan seorang yang jenius. Dia pun dihampiri oleh beberapa murid lainnya. Murid laknat ini dengan teganya membuli Spock karena darah campuran yang ia miliki. Spock merupakan anak dari ras manusia dan ras Vulkan. Ayahnya seorang Vulkan, serta ibunya seorang manusia. Karena kesal, Spock langsung baku hantam dengan anak laknat tersebut. Spock kemudian diberi nasihat oleh ayahnya tentang penting menjaga emosi, karena bangsa Vulkan lebih mengedepankan logika daripada emosional. Waktu pun berlalu. Sekarang Spock sudah dewasa. Saatnya dia memilih pekerjaannya ke depan. Ibu Spock selalu mendukung keputusan yang diambil Spock. Spock menghadiri sidang penerimaan di sebuah akademik sains Vulkan. Dia mendapat nilai tertinggi dan diterima di akademik itu. Namun, karena dihina akibat darah campurannya, Spock pun dengan tegas menolak masuk di akademi itu. Di planet Bumi, Jim Kirk yang sudah dewasa juga berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Uhura di sebuah bar. Namun, saat sedang fokus push rank dengan cewek itu, Kirk malah diganggu oleh beberapa tentara.
Ia pun mulai baku hantam dengan tentara-tentara itu. Karena masih noob, Kirk kalah dalam baku hantam itu. Pertarungan dihentikan oleh Kapten Pike, teman ayahnya Kirk. Kapten Pike meminta Kirk untuk bergabung dengan Starfleet karena dia punya potensi yang sangat besar. Keesokan harinya, Kirk menuju ke pangkalan Starfleet untuk bergabung ke dalam akademi militer tersebut. Saat hendak berangkat menggunakan pesawat, ia kembali berjumpa dengan Uhura, cewek yang di bar semalam. Ternyata, cewek itu juga tentara. Kirk juga berkenalan dengan seorang pria yang berprofesi sebagai dokter dan sangat fobia terbang. Namanya Leonard McCoy. Akhirnya, mereka berangkat menuju Akademi Militer Starfleet. Setelah beberapa lama belajar di Akademi Militer Starfleet, Kirk ingin mengulang untuk tes Kobayashi Maru. Tidak ada yang pernah lulus tes ini sebelumnya. Namun, Kirk tetap kekeh untuk mengikuti tes ini bersama timnya. Ia pun merencanakan untuk belajar hari ini. Tapi bukannya belajar, Kirk malah melaksanakan ritual ngewenya bersama seorang wanita ras alien. Sialnya, teman wanita itu memasuki kamar mereka. Kirk pun langsung bersembunyi di bawah kasur. Namun ia tercengang mengetahui teman wanita itu adalah Uhura. Karena belum puas ngewe, ia pun berencana untuk senam 5 jari. Akhirnya, hari tes Kobayashi Maru pun dimulai. Kirk dengan tenang mengatur timnya untuk mempertahankan pesawat. Dengan beberapa trik, akhirnya dia berhasil memimpin timnya menyelesaikan tes ini. Namun saat sidang akhir, Kirk dianggap bercurang dalam tes tadi. Spock menganggap tes yang diciptakannya itu tidak akan bisa diselesaikan. Saat sidang masih berlangsung, tiba-tiba ada panggilan darurat dari planet Vulcan. Mereka pun segera bersiap-siap untuk melapor ke hangar 1. Kirk tidak diperbolehkan berangkat karena masih tersangkut kasus sebelumnya. Karena merasa iba, Dr. McCoy mengajak Kirk untuk bergabung bersamanya. Agar Kirk diizinkan masuk, McCoy menyuntik sebuah vaksin ke tubuh Kirk dan mereka dapat mengelabui penjaga. Mereka berdua akhirnya bergabung ke USS Enterprise bersama Kapten Pike, Spock, dan Uhura. Kirk terbangun dari tidurnya akibat efek vaksin tadi. Dia memperingatkan jika USS Enterprise menuju jebakan. Dia pun menjelaskan ke Kapten Pike bahwa planet Vulcan bukan terkena bencana alam, melainkan mereka diserang oleh pesawat Romulan yang bernama Narada. Hal itu diketahuinya karena dia mendengar suara petir yang sama saat pesawat Narada menyerang pesawat ayahnya dulu. Atas konfirmasi lebih lanjut dari Uhura dan Spock, akhirnya Kapten Pike sepakat untuk menghidupkan perisai. Benar saja, pesawat-pesawat lain yang lebih dulu pergi hancur total. USS Enterprise langsung diserang oleh pesawat Narada. Kapten Nero mengetahui bahwa pesawat yang dia serang adalah USS Enterprise. Dia pun langsung menghubungi mereka untuk bernegosiasi dan meminta Kapten Pike agar menemuinya di pesawat Narada. Kapten Pike menyetujui hal itu. Dia pun mengajak Kirk, Sulu, dan Olson untuk ikut bersamanya. Kirk juga diangkat sebagai perwira pertama dan Spock sebagai kapten sementara. Mereka pun berangkat menuju ke pesawat Narada. Kirk, Sulu, dan Olson melakukan terjun payung menuju mesin pengebor milik Romulan, sedangkan Kapten Pike menuju ke pesawat Narada. Namun Olson melakukan pendaratan yang buruk hingga membuatnya tewas. Syukurnya, Kirk dan Sulu dapat mendarat dengan baik walaupun ada kendala sebelumnya. Mereka berdua langsung mendapat perlawanan dari beberapa prajurit Romulan. Sempat kewalahan menghadapi prajurit Romulan, akhirnya mereka berhasil menghancurkan sinyal transporter yang ada di mesin bor. Namun, mereka sedikit telat karena zat merah telah diluncurkan oleh Romulan. Zat merah tersebut akan menghancurkan planet Vulcan. Sulu tergelincir dari mesin bor. Kirk pun langsung terjun untuk menyelamatkan Sulu. Syukurnya, mereka berdua dapat selamat setelah berhasil melakukan warp menuju ke USS Enterprise. Mengetahui planet Vulcan akan hancur, Spock langsung melakukan warp untuk menyelamatkan keluarganya yang ada di planet Vulcan. Setelah bertemu keluarganya, mereka semua bersiap-siap untuk melakukan warp. Namun sayangnya, takdir berkata lain. Ibu Spock tidak dapat melakukan warp dengan baik, hingga membuat ibunya tidak selamat dari kehancuran planet Vulcan. Spock langsung sedih mengetahui ibunya telah tiada. Ia terlihat murung
dan pergi meninggalkan awak pesawat. Uhura sebagai pacarnya Spock berusaha untuk menghibur Spock, namun Spock masih murung. Di pesawat Narada, Kapten Pike tengah ditawan dan diinterogasi. Nero mulai menceritakan masa lalunya. Ketika itu, planetnya telah hancur. Ia kehilangan istrinya beserta miliaran warga Romulan lainnya. Dia menganggap hancurnya planet Romulan karena kesalahan Spock yang tidak membantu. Namun, Kapten Pike bingung karena planet Romulan masih ada saat ini dan warganya hidup dengan damai. Nero masih tidak menerima alasan itu. Dia ingin mengetahui lokasi planet bumi. Ia ingin menghancurkan 9 planet Federasi, termasuk bumi. Namun, Kapten Pike tidak ingin memberitahu koordinat bumi. Oleh karena itu, Nero memasukkan sebuah siput yang dapat menempel di batang otak Kapten Pike agar sang kapten membuka semua informasi. Kembali ke USS Enterprise. Para awak kapal sedang memikirkan strategi selanjutnya. Uhura mengkonfirmasi jika pesawat Narada menuju ke bumi. Karena canggihnya sistem persenjataan Narada, Spock mengungkap kemungkinan pesawat itu dari masa depan. Ia pun memerintahkan untuk menuju ke bumi dan bergabung dengan pasukan Starfleet lainnya agar mereka dapat mempersiapkan segala kebutuhan. Namun Kirk tidak setuju dengan hal itu. Ia bersikeras bahwa mereka tidak mempunyai cukup waktu, sehingga mereka harus terus mengikuti pesawat Narada. Karena tindakan Kirk sudah keterlaluan, Spock memerintahkan penjaga untuk mengeluarkan Kirk dari kabin. Kirk berusaha melawan, tapi dia dapat dilumpuhkan dengan mudah oleh Spock. Kirk pun akhirnya dikeluarkan dari pesawat menuju ke sebuah planet salju. Karena tidak betah di dalam kapsul, dia keluar dan berniat menuju ke pangkalan Starfleet yang berjarak 14 km. Di tengah badai salju, Kirk dikejar oleh monster-monster yang ada di situ. Dia pun berusaha melarikan diri dan memasuki sebuah gua. Kakinya sempat ditarik oleh monster itu, tapi beruntung, seorang pria berhasil mengusir monster tersebut. Pria tua ini mengenal Kirk dengan sangat baik, dan seolah-olah mereka sudah kenal lama. Ternyata dia Spock. Kenapa ada 2 Spocknya ya? Spock tua mengatakan bahwa dirinya berasal dari masa depan, tepatnya 129 tahun dari sekarang. Spock tua juga menceritakan kenapa dia dan Nero bisa kembali ke masa lalu. Nero merupakan seorang ekstremis dari bangsa Romulan, yang berarti tidak semua bangsa Romulan jahat. Pada saat itu, Spock tua berjanji untuk menyelamatkan planet Romulan dari supernova. Ia pun menciptakan zat merah yang dapat membuat lubang hitam agar dapat menyerap energi dari supernova itu. Namun tidak disangka, supernova lebih dulu menghancurkan planet Romulan. Spock tua langsung meluncurkan zat merah itu. Dalam perjalanan, dia dicegat oleh Nero yang tidak terima planetnya telah hancur. Namun, mereka berdua tersedot ke dalam lubang hitam yang dihasilkan oleh zat merah. Nero sampai duluan ke realitas saat ini, atau masa lalu, di waktu yang sama saat awal film. Sedangkan Spock tua terlambat 3 detik. Namun karena relativitas, 3 detik itu sama dengan 25 tahun. Jadi, Nero menunggu Spock tua selama 25 tahun. Setelah Spock tua melewati lubang hitam, Nero langsung menangkapnya. Tetapi, Nero tidak membunuh Spock tua. Dia malah membiarkannya hidup. Nero ingin Spock tua merasakan juga rasa sakitnya. Nero mengirim Spock tua ke planet salju itu dan menghancurkan planet Vulkan. Spock tua tidak bisa berbuat apa-apa. Dia juga merasakan sakit yang sama seperti Nero. Mendengar cerita dari Spock tua, Kirk juga ikut merasakan emosi yang sama. Akhirnya, mereka berdua pergi ke pangkalan Starfleet terdekat. Setelah sampai di pangkalan Starfleet, mereka bertemu dengan Montgomery Scott. Dia merupakan ilmuwan yang sangat terkenal di masa depan dengan sebuah teori warp beam yang dia temukan. Spock tua mengatakan jika Kirk bisa menuju ke USS Enterprise menggunakan warp beam, bahkan saat pesawat itu tengah melakukan perjalanan warp. Akhirnya, Kirk memulai perjalanan warp beam bersama Scott. Kirk meminta Spock tua untuk ikut, namun Spock tua mengatakan jika keberadaan dirinya tidak boleh diketahui oleh Spock muda karena dapat mengakibatkan perubahan realitas. Spock tua juga menasihati Kirk
tentang pentingnya dia menjadi kapten USS Enterprise. Oleh karena itu, dia harus mempermainkan emosi Spock muda agar Spock muda meninggalkan jabatan kapten pesawat itu. Akhirnya, mereka berdua sampai di USS Enterprise. Namun, mereka ketahuan oleh penjaga keamanan dan langsung dibawa berhadapan dengan Spock muda. Spock bingung bagaimana cara mereka sampai ke pesawat yang sedang dalam perjalanan warp. Kirk langsung memainkan emosi Spock sampai akhirnya Spock memukul Kirk dengan sangat beringas. Spock yang tengah mencekik Kirk akhirnya sadar setelah digerebek oleh ayahnya. Ia pun mengumumkan dirinya berhenti sebagai kapten dan jabatan kapten diteruskan kepada Kirk yang merupakan perwira utama. Mission accomplished. Spock yang tengah menyendiri dihampiri oleh ayahnya. Sekali lagi, ayahnya memberi nasihat tentang pentingnya rasa ikhlas dari kematian ibunya. Akhirnya, Spock kembali ke kabin dan mulai menerima Kapten Kirk. Akhirnya mereka sepakat untuk mengikuti pesawat Narada dengan warp di dekat planet Saturnus agar tidak ketahuan. Kirk dan Spock juga akan melakukan warp ke dalam pesawat Narada untuk mencuri zat merah serta menyelamatkan Kapten Pike. Nero telah sampai ke planet Bumi. Ia pun memerintahkan pengobaran bumi untuk menghancurkan bumi. USS Enterprise sampai di dekat planet Saturnus. Kirk dan Spock langsung melakukan warp ke pesawat Narada. Para awak pesawat Narada dikejutkan oleh kedatangan tamu yang tidak diundang. Mereka pun langsung baku hantam dengan Kirk dan Spock. Sedangkan di bumi, para warga dikejutkan dengan aksi pengobaran yang dilakukan oleh Nero. Spock dan Kirk akhirnya tiba di pesawat yang mengangkut zat merah. Sebenarnya, ini adalah pesawat Spock tua, yang secara teknis berarti juga pesawat Spock muda. Akhirnya, Spock mengendarai pesawat ini menuju ke bumi. Dia pun dapat menghancurkan mesin bor itu sebelum galiannya lebih dalam. Sedangkan Kirk bertemu Nero yang tengah menyandera Kapten Pike. Kirk kewalahan melawan Nero. Namun, fokus Nero berubah setelah mengetahui Spock menuju ke pesawatnya sambil membawa zat merah. Kirk langsung membebaskan Kapten Pike untuk bersiap-siap melakukan warp. Sedangkan Spock masih mengendarai pesawatnya untuk ditabrakkan ke pesawat Nero. Akhirnya, tabrakan pun terjadi. Syukurnya, mereka bertiga berhasil melakukan warp dibantu oleh Scott. Zat merah tadi langsung menghasilkan lubang hitam yang membuat pesawat Narada terhisap bersama Nero. Nero hanya bisa pasrah mengetahui dirinya akan musnah disedot lubang hitam. Akhirnya, si penjahat Nero telah musnah beserta pesawatnya. USS Enterprise berhasil selamat dari lubang hitam itu. Film ditutup dengan sebuah seremonial pengangkatan James Tiberius Kirk sebagai Kapten USS Enterprise, menggantikan Kapten Pike. USS Enterprise memulai petualangan baru dengan Kirk sebagai kaptennya. Dan film pun berakhir. Film ini mengajarkan kita bahwa dengan memadukan logika bersama rasa emosional dapat menghasilkan berbagai keputusan yang tepat. Ini disebut dengan intuisi. Albert Einstein pernah menyebut bahwa intuisi adalah hasil dari pengalaman intelektual yang dirasakan sebelumnya. Bisa jadi, intuisi datang dari rekognisi yang terjadi terus-menerus. Hal ini pula yang membuat Kapten Kirk lebih matang dalam mengambil keputusan berbanding terbalik dengan Spock. Tapi, Spock juga punya sifat tabayun yang membuat mereka berhasil menyelamatkan bumi. Oh iya, film ini punya sequel juga loh. Apakah kalian tertarik dengan sequelnya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika kalian punya saran film yang ingin aku bawakan alur ceritanya. Oke guys, bye.